Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eki Trisuenda, NPM 1757051003. Di sini saya akan menjelaskan sebuah eksperimen ataupun sebuah percobaan computer vision. Percobaan saya ini menggunakan bahasa pemrograman Python dengan sebuah library dari PyTorch. Di percobaan saya ini yaitu men-training sebuah data tulisan tangan, di mana tujuan dari percobaan saya untuk mengetahui bagian-bagian apa saja ataupun fungsi-fungsi apa saja yang digunakan gitu. Sekaligus untuk menjelaskannya ataupun untuk memahami bagian-bagian tersebut. Langsung saja, yang pertama ini adalah bagian library. Ini library yang saya gunakan. Pertama ada library import OS. Nah, OS ini digunakan untuk membaca sebuah directory atau file yang ada di komputer. Kemudian ada Torch Vision import, dataset, transform. Nah, ini adalah sebuah library yang kita panggil dari Torch, di mana tujuannya untuk memanggil sebuah dataset. Nah, import Torch ini adalah sebuah library Torch ya, PyTorch dari PyTorch, digunakan untuk menambahkan semua modul penting untuk membangun jaringan syaraf atau neural network. Kemudian ada import matplotlib, pyplot. Ini diumpamakan sebagai PLT. Itu kita singkat PLT. Jadi ketika dipanggil nanti kita nggak perlu manggil matplotlib.pyplot ini, langsung aja PLT apa gitu. Nah, ini gunanya untuk menampilkan gambar. Kemudian ada import torch nn, terus kita inisialisasi jadi nn gitu, kita singkat jadi nn, di mana library torch nn ini adalah bagian penting yang menyimpan sebuah fungsi-fungsi neural network. Kemudian ada import torch optim as optim, kita jadikan optim. Nah, ini adalah sebuah paket yang menerapkan berbagai algoritma pengoptimalan. Kemudian form torch autograd import variable. Autograd adalah sebuah package yang memudahkan dalam melakukan perhitungan turunan ataupun diferensial. Kemudian import torch nn fungsional, kita jadikan f, karena dia terlalu panjang kan kita langsung jadikan f, sebuah modul fungsional. Langsung saja di sini saya buat sebuah dataset, variable dataset gitu, dengan nama folder mnis. Kemudian byte size-nya ini 64, terus epoch-nya 10, terus LR-nya itu 0.01 ataupun 0,01, dimana epoch ini ya, epoch sama byte size ini saya jelaskan terlebih dahulu. Epoch ini adalah ketika seluruh dataset sudah melalui proses training pada neural network sampai dikembalikan ke awal untuk sekali putaran. Karena satu epoch terlalu besar untuk dimasukkan ke dalam komputer, maka dari itu kita perlu membaginya ke dalam satuan kecil atau batch. Nah, tapi mengapa kita perlu lebih dari satu epoch? Di sini saya menggunakan 10 epoch. Itu kenapa gitu? Kenapa? Karena mengupdate wake bobot dengan satu epoch saja tidak cukup. Seiring bertambahnya jumlah epoch, semakin banyak pula wake bobot yang berubah dalam neural network. Dan kurva melengkung
dari kurva yang kurang sesuai hingga selaras dengan kurva yang overfitting. Nah, di sini contohnya ada sebuah kurva. Yang ini pertama overfitting, ada optimum dan underfitting. Gambar yang pertama ini adalah overfitting, di mana overfitting itu adalah suatu keadaan di mana data yang digunakan untuk pelatihan adalah data terbaik gitu, adalah yang terbaik gitu. Sehingga apabila dilakukan tes dengan menggunakan data yang berbeda dapat mengurangi akurasi. Kenapa? Karena kita bisa lihat di sini yang pink-pink ini adalah sebuah data gitu ya. Ini adalah sebuah uh, kurvanya. Kurvanya itu overfitting ataupun berlebihan. Tapi dia sesuai gitu dengan data yang kita berikan. Nah, tetapi ketika ada sebuah kondisi baru, kita menambahkan sebuah data di sini, maka dia akan mempengaruhi gitu. Akurasi yang awalnya mungkin 100% pas gitu. Tapi ketika kita berikan sebuah data baru, dia akan mempengaruhi akurasi tersebut. Yang awalnya 100% malah tidak terbaca, misalnya kita taruh di sini gitu data barunya. Nah, ini overfitting. Kalau underfitting ini kebalikannya dari overfitting, yaitu kurva yang ada itu tidak mencerminkan data yang ada gitu. Kurvanya tidak mencerminkan data yang ada. Ini data kita, tapi kurvanya malah tidak sesuai, dia underfitting. Keadaannya ini. Nah, terus yang optimum ini adalah keadaan yang paling sesuai gitu dengan data yang ada. Walaupun akurasinya mungkin tidak 100%. Tapi ketika kita taruh sebuah kondisi baru ataupun data baru, keadaan, maka dia dapat mengetahui data tersebut gitu. Nah, terus selanjutnya itu batch size. Nah, batch size ini adalah jumlah sampel data yang disebarkan ke neural network. Contoh, jika kita memiliki 100 dataset dan batch size kita adalah 5, maka algoritma ini akan menggunakan 5 sampel data pertama dari 100 data yang kita miliki. Berarti 5, terus lanjut ke 1, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Lalu disebarkan atau di training oleh neural network sampai selesai. Kemudian mengambil kembali 5 sampel data kedua dari 100 data. 6, 7, 8, 9, 10, dan begitu seterusnya. Sampai 5 sampel data ke 20. Jadi, kita itu mengambil 5 sampel, 5 sampel, 5 sampel, 5 sampel, 5 sampel, sampai 100. Jadi, kalau mau di total itu kita mengambil 5 sampel selama sebanyak 20 kali. Jadi, 5 kali 20, kemudian 100. Itu batch size. Tapi apa itu batch? Contohnya sama seperti kita membagi sebuah naskah skripsi yang panjang menjadi beberapa bagian, seperti bab 1, bab 2, dan bab 3, yang memudahkan kita untuk membacanya dan memahami keseluruhan naskah tersebut. Nah, itu adalah pengertian dari batch size dan efforts. Nah, ini ada iteration, adalah bagian batch yang diperlukan untuk menyelesaikan satu efforts. Selanjutnya, nah di sini ada yang namanya data transform, sebuah variabel data transform yang menggunakan fungsi transform compose. Nah, modul untuk mengkonversi gambar menjadi tensor dan proses setiap gambar untuk dinormalisasi dengan standar deviasi 1. Ini adalah fungsi dari transform compose. Maka dia dimasukkan ke dalam sebuah array.
Ini ada transform to tensor, kemudian ada transform normalis, di mana transform to tensor ini adalah sebuah tipe data atau kelas yang merepresentasikan sebuah array. Citra menjadi tensor 3 dimensi. Untuk yang normalis ini adalah sebuah standar deviasi ataupun sebuah rata-rata. Selanjutnya, di sini ada variabel train set, di mana variabel train set ini adalah dataset MNIST, karena dataset yang saya gunakan itu adalah dataset yang telah disediakan oleh PyTorch. Kan dataset import dataset, terus kita import transform. Nah, dari PyTorch itu telah menyediakan sebuah dataset untuk uji coba gitu, untuk pembelajaran datasetnya. Jadi saya import dataset, terus kita panggil dataset, nama dataset yang mau kita pakai apa, MNIST gitu. MNIST, terus ngebaca root ini ngebaca sebuah folder atau file yang berada sama dengan project yang kita buat. Nah, kemudian ini folder yang diinisialisasi sebagai dataset MNIST. Nah, ini try true, downloadnya true. Jika belum ada datasetnya, itu maka dia akan mendownload, tapi ketika dia sudah ada, dia tidak perlu mendownload lagi. Ya, karena saya sudah ada datasetnya MNIST, maka dia nggak perlu di-download lagi. Langsung dibaca. Jadi, menjadi train set. Gitu. Nah, ini transform sama dengan data transform. Nah, data yang kita download tadi, ataupun data yang ada dalam folder MNIST, itu telah kita transform menjadi data transform yang kita buat tadi. Telah kita konversi. Setelah kita konversi menjadi sebuah data array kan, kemudian dia menjadi citra tensor 3 dimensi dan standar deviasinya 91. Terus ini untuk yang train set, kemudian test set, sama ini test setnya dia juga mendownload, tapi tempatnya sudah ada jadi nggak perlu download lagi. Kemudian ada variabel train loader. Nah, train loader dengan fungsi torch, dia menggunakan library torch yang telah kita importkan, library torch util data loader. Nah, apa itu data loader? Data loader ini adalah modul dari PyTorch untuk menggabungkan gambar dan label yang sesuai dalam sebuah paket. Jadi gambar sama label itu sesuai gitu dengan paket yang ada. Dimana kita akan membaca train set. Nah, dari dataset itu kita baca yang telah kita download tadi itu kita baca di sini. Terus batch size-nya, tinggal baca batch size. Di awal tadi batch size-nya 64, kemudian shuffle through nomor keren 0. Ini test loader sama, tapi dia ngebaca test set. Kemudian kita coba untuk print gitu. Print subfolder dari data MNIST. Ini menggunakan library OS, dimana membaca sebuah data list, yaitu dataset yang kita baca. Dataset ini. Jadi dia ngebaca folder MNIST ini ada apa aja. Sama seperti kita ngebuka aja folder, terus kita bisa lihat ini ada proses sama raw. Jadi cuma ngebaca folder aja sih fungsinya. Kan ada proses sama ada raw. Terus di dalam folder proses itu ada apa gitu. Nah, di sini saya buat sebuah variable class sih namanya. Dan di dalam proses ini ada sebuah file test.pt dan training.pt.
kita lihat di sini TSPT dan training PT. Sama seperti RAW juga ada beberapa file yang dibaca. Kemudian setelah kita baca ada isi apa aja gitu dari dataset yang kita download, kita bisa menghitung dataset tersebut dengan fungsi print kita tampilkan gitu kan. Terus untuk menghitungnya menggunakan len apa yang mau kita hitung, train set. Nah, train set yang udah kita buat tadi, train setnya ini, train set, variable train set kan dia ngebaca sebuah data MNIST yang telah dikonversi, dibaca, dan ternyata jumlah datanya itu ada 60.000. Kemudian jumlah data testset ada 10.000. Nah, ini dataset MNIST ini sebuah data tulisan tangan seseorang yang telah disediakan PyTorch untuk pembelajaran gitu. Nah, bisa dibilang ada tulisan tangan itu sebanyak 60.000 train setnya. Untuk test setnya ada 10.000. Nah, di sini saya coba untuk menampilkan salah satu tulisan tangan tersebut dengan cara image, label, terus train set, array ke berapa di sini? Array ke 1500. Ini kan ada 60.000 gitu kan. Ada 60.000 data. Misalkan saya baca data yang ke 0, ke pertama gitu. Maka data yang pertama itu adalah 5. Dimana fungsi untuk menampilkan gambar ini, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, itu menggunakan PLT. Fungsi dari matplotlib.pyplot kita persingkat jadi PLT. Terus imshow untuk nampilin gambarnya, image yang kita baca dari image ini, terus squeezy ini dia kan data itu berbentuk array. Squeezy ini kita bisa dibilang memecah array tersebut gitu. Nah, kita hanya mengambil satu data dari banyak data. Maka itu di sini saya buat sebuah array 0 gitu. Berarti ngambil data 0 aja gitu. Data pertama gitu. Terus dengan gambar hitam putih. Misalkan saya panggil data yang ke 100. Urutan yang ke 100. Nah, ini angka 5. Label ini panggilnya tinggal print label dan label. Nah, ini kenapa bisa tahu gitu image sama label, karena di data train set ini telah dibuat secara langsung gitu oleh PyTorch, yang sebelumnya datasetnya itu sudah dibuat label, jadi tinggal baca aja. Nah, ini untuk test set. Yang tadi kan dataset yang bagian train, terus ini dataset bagian test untuk ngebacanya. Sama dia. Baca yang ke 500. Dia angka 3 gitu. Tulisan tangan angka 3. Kemudian selanjutnya ini ada num input 784 dan num outputnya 10. Nah, ini karena outputnya itu adalah sebuah kelas sebagai keluaran. Kan angka itu ada dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Outputnya ada 10. Kemudian di sini ada kelas net nn modul. NN modul ini mengelompokkan sebuah kode penelitian ke dalam satu file. Kemudian ada dev init, ini adalah sebuah metode
yang berguna untuk melakukan inisialisasi. Terus kita baca num input dan num output tadi di sini. Tujuannya untuk mendapatkan sebuah variable network di mana network ini membaca sebuah kelas net dengan num input dan num output yang telah kita tentukan. Terus optimizer ini sebuah variabel dari sebuah library dari Optim tadi, Torch Optim, di mana package yang menerapkan berbagai algoritma pengoptimalan. Jadi dioptimalkan lebih lanjut itu dengan LR dengan LR yang telah kita tentukan sebelumnya, yaitu 0,01. Kemudian masuk ke proses train epoch. Nah, ini network train dipanggil network yang tadi dipanggil, kemudian di train dengan sebuah perulangan menggunakan for but.idx data target, terus enumerate train loader, ini data train loader yang dibaca. Kemudian ada sebuah variable data target, ini dia membaca variable data dan variable target. Ini optimizer zero grad, yaitu sebuah library yang kita panggil untuk melakukan pengoptimalan. Kemudian outputnya itu berupa network data. Terus lossnya F cross entropy, ini ada loss backward. Kemudian optimizer step, jika batch IDX mode 100 sama dengan 0 sama seperti 0, maka dia akan melakukan print train epoch. Train epoch ini sebuah teks biasa dengan formatnya epoch. Nah, ini bakal dipanggil gitu di kurung rawa ini. Nah, format yang pertama epoch, dia epochnya itu ini. Pas kita train, misalkan kita train epoch yang ke-10 gitu, kelas yang ke-10, maka dia akan menampilkan train epoch kurung rawa ini adalah epoch 10, kemudian kurung rawa yang ini adalah batch IDX dikali panjang data. Ini yang pertama adalah 0, terus dibagi dengan banyak data ataupun panjang data dari train loader dataset, yaitu 60.000. Nah, selanjutnya kurung rawa dengan format seperti ini, lalu ada persennya untuk memperjelas gitu. Itu dari sini, yaitu 100 dikali batch IDX dibagi dengan panjang data train loader. Karena batch IDX-nya itu 0 gitu, hasilnya 0%. Kemudian loss item dibaca 0,44179. Dia ngelooping sebanyak 10 kali, yaitu 10 epoch ya. Bisa kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Karena kita sudah menentukan 10 epoch sebelumnya. 10 kali proses gitu. Dari neural network. Kemudian di sini depth test, cari sebuah rata-rata data yang tidak sesuai ataupun sebuah akurasi dari data tes. Di sini kita lihat print
test set, average loss. Nah, dengan formatnya seperti di bawah ini, di mana kurung-kurungan pertama ini adalah test loss. Lossnya itu 0,3057. Terus akurasinya adalah sebuah korek yang benar, di mana udah dibuat untuk menghitung koreknya benarnya, yaitu 9155 data yang sama gitu dari banyak data test loader dataset. Dari data set yang tes itu ada 10.000, jadi 9.100 banding 10.000, sehingga dia menghasilkan 92%. 100 dikali benar terus dibagi dengan jumlah data, maka 92%. Oke, ini adalah percobaan saya yang pertama, ataupun sebuah eksperimen saya yang pertama untuk mempelajari gitu bagian-bagian dari sebuah training data English, itu tulisan tangan. Kemudian percobaan saya yang kedua ini untuk membaca sebuah dataset kita sendiri. Sebelumnya kan datasetnya itu kita download dari PyTorch yang telah disediakan gitu kan, dataset MS kan. Nah, ini saya coba untuk memasukkan dataset sendiri gitu. Kalau mau kita lihat dataset yang kita download itu kan berupa file gitu, file pt, test.pt, train.pt gitu. Ini sebenarnya adalah sebuah gambar yang telah diproses gitu, sehingga dia menjadi sebuah dataset seperti ini. Tapi di sini percobaan saya yang kedua itu untuk membaca file secara langsung, file berupa gambar. Di sini saya buat nama dataset Eki, ada test train dan validation train. Nah, ini masker no. Ini foto saya tidak menggunakan masker, kemudian masker yes, foto menggunakan masker. Saya coba untuk membaca data terlebih dahulu. Oke, yang pertama adalah import OS, library OS untuk membaca directory atau file. Kemudian from top vision dataset, import image folder untuk membaca gambar dari folder. Kemudian import matplotlib untuk menampilkan gambar. Nah, di sini dataset saya itu bernama Eki. Saya buat sebuah variable dir gitu untuk memanggil dataset tersebut. Kemudian saya coba untuk print yang dengan fungsi os gitu untuk menampilkan ada apa saja di dalam dataset Eki ini, dalam folder dataset Eki. Ada folder test, train, dan validasi. Kemudian sebuah variabel class untuk membaca data train, di mana di kelas itu terdapat sebuah folder masker no dan masker yes. Sama seperti di My Computer kita, masker no dan masker yes. Terus di sini saya mau membaca ada berapa banyak data yang ada di folder ini. Di folder train, test, dan validasi. Ini sama sih sebenarnya. Ini saya baca menggunakan fungsi len. Ada 4 gambar. Kalau kita mau hitung manual di sini, di masker no ini ada 2, di masker yes ini ada 2, berarti ada 4. Saya baca data train, ada 4 gambar. Kemudian saya buat sebuah kelas untuk membedakan
gambar tersebut, yaitu masker no dan masker yes. Saya samakan seperti foldernya. Bisa dibilang ini adalah sebuah labelnya, masker no dan masker yes, label dari gambar tersebut, dimana saya membaca image, membuat sebuah variabel image dan label, baca data dari train.ds. Sini yang telah saya tentukan train.ds dengan array ke 0. Array ke 0 ini dari train.ds yaitu yang pertama ini 0, 0, 1, 2, 3 gitu array. Nah, ini PLT untuk menampilkan gambarnya, terus print label untuk menampilkan label dari kelas yang telah saya buat tadi. Itu yang pertama, yaitu masker no. Ini baru untuk membaca data, belum melakukan sebuah proses training. Epoch itu masih belum, baru membaca datanya aja. Nah, ini untuk data yang kedua sama. Nah, ini untuk yang selanjutnya itu saya membaca data dari folder masker yes, itu labelnya itu masker yes. Image label train.ds sama dengan array kedua. Untuk yang percobaan saya kedua ini baru untuk membaca data buatan sendiri, dataset buatan sendiri gitu. Bukan dataset yang telah disediakan. Untuk saat ini masih sampai di baca data, belum melakukan proses training. Dan masih ada beberapa eksperimen yang telah saya coba. Ada Fashion M di sini sama, download data dari Torch Vision yang telah disediakan, yaitu berupa gambar ya. Mungkin singkat aja gambarannya, itu berupa gambar pakaian yang bisa pakaian.